Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Dwi Aryani dari PGSD 3E dengan NIM 2023151086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi penelitian research dan development atau yang biasa kita sebut dengan R&D, khususnya tentang komparasi model penggunaan yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Penelitian Research and Development atau R&D merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu produk, kemudian menguji kelayakan serta efektivitas produk tersebut. Dalam bidang pendidikan, produk yang dihasilkan dapat berupa media pembelajaran, modul ajar, bahan ajar, aplikasi, maupun model pembelajaran. Tujuan utama pada penelitian R&D adalah menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga berfokus pada proses pengembangan produk secara nyata. Penelitian R&D memiliki beberapa karakteristik, yaitu dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berorientasi pada kebutuhan. Dalam prosesnya terdapat tahap analisis kebutuhan, perancangan produk, validasi ahli, revisi, hingga uji coba produk kepada pengguna. Tahapan tersebut dilakukan agar produk yang dihasilkan benar-benar layak digunakan. Dalam penelitian R&D, terdapat beberapa model pengembangan yang sering digunakan, di antaranya yaitu model Borg and Goal, model AD, dan model 4D. Model Borg and Goal ini merupakan model pengembangan yang memiliki tahapan cukup lengkap. Tahapan tersebut dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba, revisi, hingga penyempurnaan produk akhir. Model ini cocok digunakan untuk pengembangan media atau perangkat pembelajaran karena proses pengujiannya rinci dan mendalam. Namun model ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Selanjutnya ada model AD yang terdiri atas 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Pada tahap analisis dilakukan identifikasi kebutuhan dan masalah pembelajaran. Kemudian tahap desain digunakan untuk merancang produk yang akan dibuat. Untuk tahap development merupakan proses pembuatan produk. Setelah itu dilakukan implementation atau penerapan pada produk dalam pembelajaran. Kemudian tahap evaluation dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Model ini digunakan karena sederhana, fleksibel, dan mudah diterapkan. Itu terdapat model 4D yang terdiri dari Define, Design, Develop, dan Disseminate. Tahap Define ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran. Tahap desain digunakan untuk merancang produk. Kemudian tahap develop dilakukan untuk mengembangkan dan validasi produk. Dan tahap terakhir yaitu disseminate merupakan proses penyebaran atau penerapan produk kepada pengguna yang lebih luas. Model 4D ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat pembelajaran karena lebih fokus pada kualitas produk yang akan dihasilkan. Setiap model pengembangan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Model Borg and Goal memiliki langkah yang lengkap, namun memerlukan waktu yang lebih lama. Model AD lebih sederhana dan fleksibel, sedangkan untuk model 4D lebih terfokus pada pengembangan perangkat pembelajaran secara sistematis. Oleh karena itu, pemilihan model pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis produk yang akan dikembangkan, waktu penelitian, serta kebutuhan peneliti. Dengan memahami berbagai model pengembangan penelitian R&D, penelitian dapat menentukan model yang paling tepat untuk menghasilkan produk pendidikan yang efektif dan bermanfaat dalam proses pembelajaran. Demikian penjelasan mengenai strategi penelitian R&D dan komparasi model pengembangan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.